الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من الآن إليه بإذنه ومن هدانا لبيك يا من دلانا وهبانا صلى عليك الله بريئك الذي بك يا مصفى خصنا وهبانا. Segera para tuan guru, para sesepuh, para ulama, para orang tua yang sangat al-bagir hormati dan sama-sama kita cintai, kita dengarkan nasihat serta fatwanya guru kita bersama Ustaz Mukhtar Lutfi, begitu juga Ustaz dan guru yang lainnya. Maaf apabila belum bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat serta takdim al-bagir kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini berkah beliau semua ini senantiasa kita dipanjangkan usianya oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Salihah wa kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebetulnya kehadiran al-bagir di masjid ini, ke kampung ini tidak lain dan tidak bukan ingin menyambung salib silaturahim kepada semuanya. Namun tadi al-bagir diminta untuk sekadar menyampaikan sebagian buah-buahan daripada ilmu yang disampaikan oleh Maulana Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada keberkahannya bagi diri al-bagir dan semua yang mendengarkan. Mohon izinnya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulubi fid darin amin. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaul az-zur. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Siapa orang yang tidak meninggalkan, siapa orang yang tidak mau meninggalkan apa? Qaul az-zur, perkataan yang jelek, perkataan yang tidak baik, atau perkataan bohong, perkataan yang tercela, perkataan yang penuh dengan adu domba, perkataan yang jauh daripada apa yang diajarkan oleh Maulana Nabi Muhammad SAW. Maka apa kata Nabi? Wal amal bih, maka orang ini terus melakukan daripada omongan-omongan kotornya tersebut, tidak menjaga lisannya tersebut. Falaisa lillah hajah, maka tidaklah bagi Allah Subhanahu wa taala butuh. Sudah butuh apa? Fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dengan apa? Dengan dia meninggalkan dia punya makanan dan dia punya minuman. Artinya percuma dia punya puasa. Kalau puasa tapi tetap omongannya gak baik, puasa tapi lisannya tidak dijaga, puasa tapi mulutnya tidak bisa dijaga dengan baik, maka tidak perlu kata Allah. Allah gak butuh daripada dia tinggalin laparnya, dia tinggalin daripada dia punya minumannya. Artinya di luar bulan puasa sekalipun, yang namanya menjaga lisan ini harus kita jaga. Yang namanya bohong, yang namanya perkataan tercela, yang mana semua itu perkataan-perkataan yang tidak baik itu adalah keburukan. Jangankan bulan puasa, bulan selain puasa pun
hal tersebut dilarang. Lisan kita ini memang kecil, tapi kecilnya ini sangat berbahaya sudah. Betapa tidak sampai disebutkan oleh guru-guru kami bahwasannya untuk menjaga lisan saja Allah berikan isyarat ada 2 pelindung daripada lisan. Lidah kita yang kecil ini ada pelindung berupa gigi di depannya dan ada bibir. Artinya apa? Sebelum kau ngomong minimal kau pikir 2 kali gitu. Penjaganya pun ada 2. Pikirkan apa yang keluar dari lisan kita. Karena ada pepatah apa yang diucapkan oleh lisan itu sakitnya orang karena sakit karena lisan kita itu sampai kapanpun akan teringat begitu katanya. Mungkin kalau orang dipukul habis dipukul tidak ingat saudara. Orang kena tendang tidak ingat setelah lama. Tapi sakitnya hati karena lisan seseorang yang tajam atau kalimat-kalimat yang tak baik dari seseorang itu seumur hidup akan diingat daripada jahatnya lisan. Makanya betapa banyak orang yang celaka, betapa banyak orang yang akhirnya mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik karena kejelekan daripada lisannya. Ini penting. Disebutkan yuqalu, maka dikatakan kalamuka ba'duka. Perkataanmu itu bagian daripada dirimu. Kau punya bahasa, kau punya daripada perkataan itu bagian daripada dirimu. Hal-hal yang mencerminkan daripada apa yang ada di dalam dirimu. Fa in kana kalamuka thayyiban, kalau daripada perkataanmu itu baik, perkataanmu itu indah, perkataanmu itu mulia, yang keluar dari lisanmu itu adalah hal yang baik, kana qalbuka thayyiban, maka itu menandakan bahwasannya hatimu adalah hati yang baik. Jadi kalau mulutmu baik, orang itu dilihat dari mulutmu. Kalau mulutnya baik, yang keluar dari lisannya baik, maka hatinya pun baik. Wa in kana kalamuka khabisan, tapi sebaliknya, kalau lisanmu adalah lisan yang kotor, mulutmu adalah mulut yang kotor, yang keluar daripada bibirmu ini daripada kalimat-kalimat yang tidak terpuji, maka sudah bisa dipastikan apa? Kana qalbuka khabisan. Maka sudah bisa dipastikan bahwasanya hatimu pun jelek. Karena lisan ini adalah sambungannya dari hati. Apa yang keluar dari lisan ini keluarnya dari hati. Maka kalau hatinya baik, tandanya lisannya ngomongnya bagus, ngomongnya indah. Kalau kita dengar guru-guru kita, kalau ngomongnya indah, kalimatnya baik, kita terenyuh. Begitu juga ada orang yang kalimat-kalimatnya tidak baik, kita pun tidak suka dengar orang-orang yang kalimatnya tercela. Apalagi sekarang zamannya daripada kalimat-kalimat yang tidak baik terus dilontarkan di mana-mana tempat, di media sosial dan sebagainya. Kita tidak boleh mengikuti daripada arus kalimat-kalimat yang tidak baik ini. Kita harus menjadi penyeimbang. Kita umatnya Rasulullah SAW, dan Rasulullah kalimat yang dikeluarkan dari lisannya sangat indah. Lisan Rasulullah sangat-sangat indah ketika berbicara. Maka kita pengikut Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang harus bisa menjaga lisannya. Sana ba'duhum, telah bertanya seseorang ahadal hukama, kepada seorang yang sangat bijak, seorang yang ahli dalam keilmuan, orang yang sangat cendekiawan, ahli daripada bidang agama. Kam ru'aita uyuba ibn Adam. Ditanyakan kepada hukama ini tadi, berapa daripada aib anak cucu Adam? Maka disebutkan oleh beliau, faqala tazawati 18,000 aib. Maka aib kita ini anak cucu Adam disebutkan itu ada 18.000. Di dalam diri kita ini ada aib 18.000. Banyak sekali aib diri kita. Cuma Allah tutup daripada aib kita ini.
Seandainya orang tahu daripada aib kita malu ada di masjid hari ini. Kita malu untuk memakai daripada pakaian muslim ini. Kita malu untuk memegang mic ini. Kita malu untuk menjadi imam. Kita malu untuk berjamaah dengan kaum muslimin dari banyaknya aib yang ada dalam diri kita. Tapi Allah tutup segala aib itu. Illa annahu, akan tetapi idza fa'ala khaslatan, kalau saja seorang manusia itu melakukan satu perbuatan ini, satarat kulla hadhil uyub, maka 18.000 aib itu tadi akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan satu perbuatan ini, maka aib-aib itu akan ditutup oleh Allah. Kekurangan-kekurangan itu akan ditutup oleh Allah. Segala kejelekan-kejelekan kita akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan sampai 18.000 itu tadi. Apa itu? Faqala ma hiya? Wahai ukama, wahai orang alim, wahai orang soleh, wahai ahli agama, apa itu? Ditanyakan apa yang bisa menutup daripada aib tersebut. Maka disebutkan qala hifdzul lisan. Satu yang bisa menutup aib kita menjaga kita punya lisan. Kita menjaga kita punya omongan. Kalau lisan kita baik, selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu dengan menjaga dia punya lisan. Aqsa a'dha'il insan, paling banyaknya berbuat maksiat daripada tubuh manusia ini, daripada tubuh kita sebagai makhluk Allah ini, bagian tubuh yang paling banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala alal insan, kepada manusia yang lain. Jadi paling banyaknya bagian tubuh kita manusia bermaksiat kepada sesama manusia. Apa itu? Al-lisan, lisannya. Jadi lisan kita ini paling banyak bikin dosa sama saudara kita. Kita ini tadi disebutkan dalam hadis, menjaga atau menahan daripada lapar kita mungkin kuat seharian. Menahan yang namanya dahaga, haus, kuat kita. Lapar, kuat. Gak ngombe seharian, gak minum, kuat. Ngelak, kuat. Tapi ngomongi orang kadang gak kuat. Ya. Gosipin orang, gibah orang, ngomong orang kadang gak kuat. Di mana-mana kita ngomongin orang, saudara. Kadang di masjid pun kita ngomongin orang. Alhamdulillah. Jadi paling banyaknya bikin dosa anggota tubuh kita ini kepada orang lain adalah lisan kita. Baik sengaja mau tak sengaja, di depan orangnya atau di belakang orangnya, sering kita bikin dosa kepada orang dengan lisan kita. Terakhir, afatul lisan, kebinasaan afatul insan, afatul lisan, kebinasaan lisan isruna afatan. Ada 20 kebinasaan, saudara. Jadi lisan kita ini punya 20 kebinasaan, punya 20 kebahayaan. Kita punya lisan. La yaslamul insan, tidaklah selamat seseorang tersebut minha, daripada lisannya, illa bisomti, kecuali dengan banyak diam. Jadi kalau pengen kita selamat gitu daripada lisan kita yang sangat berbahaya ini, tips yang pertama adalah kita menjaga kita punya lisan, kita banyak diam. Kata Rasulullah, ngomong yang baik ngomong yang baik, kalau tidak bisa diam, sudah. Diam itu emas. Di zaman sekarang orang ngomongin orang, nongkrong ngomongin orang, kita jangan larut ngomongin orang juga. Lebih baik kita diam. Kalau bisa ngomong yang baik. Kalau tidak bisa, sudah diam saja. Uzlah. Kalau sudah tidak bisa diam kita di banyaknya orang, uzlah, menjauh daripada orang. Oh, ini tongkrongan sudah tidak baik nih, ngomongin orang, ya udah pulang aja gitu. Menjauh dari orang, menjauh daripada tongkrongan yang tidak baik, yang di dalamnya ada ghibah, di dalamnya ada namimah, di dalamnya ada adu domba, di dalamnya ada ngomongin orang,
adu domba yang menjauhkan kita kepada Allah dan Rasulnya, ini omongan-omongan tidak baik jauh. Maka semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita adalah lisan-lisan yang mulia, yang dihiasi dengan Al-Qur'an, yang dihiasi dengan zikrullah, yang dihiasi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, dan dijauhkan lisan kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita, Allah panjangkan usia kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah ampunkan segala macam salah dan dosa kita, Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang senantiasa menjadi qurratul ayun, penggembira mata hati kedua orang tuanya, hatinya dibersihkan dengan Al-Quran, pikirannya disucikan dengan Al-Quran, jalannya sesuai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dan mereka semua tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang baik, selesai urusan kepada sesama manusia dan selesai urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lunas hutang-hutang kita kepada sesama manusia dan lunas hutang-hutang kita